Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Kami dari kelompok 2 dari metode penelitian hukum akan membahas mengenai orisinalitas penelitian yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Saya Citra Dewi Rahma dengan NIM 182300010 dan rekan saya. Halo teman-teman, nama saya Alek Maulidatin, NIM saya 1823004, mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum kelas A. Perkenalkan, nama saya Akbar Sidik, NIM 182300106. Saya berasal dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Agus Najib, Prodi HTN, kelas A, mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Oke, langsung saja kita membahas poin yang pertama, yaitu arti penting penelitian terdahulu. Sebelum kita mengetahui apa sih arti penting penelitian terdahulu itu, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa penelitian terdahulu adalah sebuah informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel yang sudah diterbitkan atau dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan dan mempunyai keterkaitan atau pembahasan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme. Dan selanjutnya penelitian ini harus ditunjukkan atau dijelaskan keorisinilannya, keasliannya. Dan penelitian ini harus menjelaskan perbedaan-perbedaan yang diteliti sama perbedaan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Untuk mempermudah mengenali persamaan dengan perbedaan, biasanya itu dibentuk dalam sebuah tabel. Biasanya penelitian terdahulu adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya tentang poligami, maka dicarilah penelitian yang sudah dilakukan tentang poligami. Biasanya topiknya dalam penelitian terdahulu ini topiknya sama, tapi judulnya itu tidak sama gitu. Topik misalkan tentang topik poligami, poligami dalam perspektif Islam, terus poligami dalam perspektif mazhab siapa gitu. Dan biasanya persoalan yang muncul itu karena sulit menemukan penelitian yang sejenis. Lalu peneliti ini tergesa-gesa menganggap bahwa penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian baru, artinya penelitian ini tuh belum pernah dilakukan oleh orang lain. Dan untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka dengan mencari penelitian yang cakupannya itu lebih luas. Misalkan tentang perkawinan, katakanlah perkawinan sasak ya. Bila peneliti belum menemukan model perkawinan sasak atau sulit mencarikan tentang penelitian ini, maka si peneliti boleh mencari topik yang cakupannya lebih luas. Contohnya seperti perkawinan adat. Perkawinan adat kan cakupannya luas dan jelas banyak penelitian yang membahas tentang perkawinan adat. Yakni, maka si peneliti ini harus memilih perkawinan adat mana, misalnya seperti adat Madura, adat Kalimantan, dan lain sebagainya. Dengan ini, peneliti dapat menjelaskan perbedaan yang telah ia buat dengan perbedaan yang telah peneliti lain buat, maksudnya penelitian terdahulu yang dibuat oleh orang lain. Sekarang kita akan membahas arti penting dicantumkannya penelitian terdahulu, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan
terkait dengan penelitian yang dibahas oleh orang lain, sehingga penelitian yang dilakukan itu benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Yang kedua, menggambarkan secara jelas penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain atau sebelumnya dilakukan oleh orang lain, agar terhindar dari plagiarisme atau penjiplakan. Artinya penelitian yang ia lakukan itu benar-benar orisinil penelitiannya. Terus yang ketiga adalah memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian Anda dengan adanya referensi dari karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan penelitian Anda. Maksudnya masih mempunyai satu topik gitu loh. Agar penelitian terdahulu itu benar, maka kita harus mengetahui unsur-unsur dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada judul, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, dan jadwal penelitian. Biasanya calon peneliti ini menulis unsur-unsur tersebut itu dengan menulis satu paragraf saja. Nah, setelah kita mengetahui arti penting dari penelitian terdahulu, kita akan membahas mengenai relevansi penelitian-penelitian terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu ini punya kaitan dengan orisinalitas penelitian. Jadi, orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti ini belum pernah dipecahkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Juga sebagai perbandingan dengan peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga ketika kita melakukan penelitian ini, kita akan menghasilkan suatu informasi atau data-data yang baru. Di sini saya punya contoh penelitian sekarang seperti ini. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Mas Rotul Istiqomah dengan judul penelitiannya yaitu Peran Musyrifah dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Nisa Mahasantri Putri Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Nah, dan juga saya juga punya contoh beberapa judul dari penelitian terdahulu seperti ini. Nah, dari contoh penelitian-penelitian terdahulu tadi, menurut kalian penelitian tersebut relevan gak sih terhadap penelitian sekarang? Nah, sebelum kalian melakukan suatu penelitian, tentunya harus memilah dan memilih penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, di mana sih perbedaan dan persamaannya? Ini dia. Apabila kita ingin menuangkan sebuah penelitian terdahulu ke penelitian yang akan dilakukan atau penelitian sekarang, tentunya kita harus memilih nih judul-judul yang relevan, kemudian objek-objek penelitian yang relevan. Kita bisa melihat dari segi latar belakangnya, kemudian ada rumusan-rumusan masalahnya, di mana ruang lingkup penelitiannya, kemudian hipotesisnya, kemudian cara-cara penelitiannya seperti apa, dan tentunya kita bisa langsung melihat dengan mudah, yaitu dengan kita melihat judul-judulnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penelitian terdahulu. Oke, di sini ada beberapa contoh tentang penelitian terdahulu dan bagaimana orisinalitas dari penelitiannya. Di sini saya punya beberapa contoh judul dan juga ada persamaan perbedaannya. Yang pertama, di sini ada penelitian dari Siti Nurjanah yang dilakukan pada tahun 2018 mengenai pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadah yang studi kasusnya jurusan Akhlak Asasiyah angkatan 2013 di YIN Metro. Di sini terdapat persamaan, jadi persamaan ini kita lihat dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang yang akan kita lakukan. Nah, dari contoh penelitian sekarang tadi dengan judul Peran Musyrifah dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Nisa Mahasantri Putri Pusat Mahat Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, itu persamaannya apa sih dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh skripsi Siti Nurjanah ini? Jadi di sini terdapat persamaan dari kajian teori yang berkaitan dengan masalah haid dan istihadah. Dan objek penelitiannya ini sama-sama tentang mahasiswa, kan? Tentang sama-sama mahasiswa. Nah,
ada juga perbedaannya. Perbedaan ini dalam penelitian terdahulu, ini fokus masalahnya ada di bagaimana pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dan istihadah. Sedangkan pada penelitian sekarang, itu peneliti lebih fokus kepada peran musyrifah dalam meningkatkan pemahaman mahasantri mengenai haid dan istihadah. Jadi di sini kita bisa melihat ke orisinalitasnya. Orisinalnya di sini yaitu penelitian dilakukan di Mahat dengan fokus masalah peran musyrifah dalam meningkatkan pemahaman fikih nisa mahasantri. Nah, tentunya di sini orisinal ya, tidak ada penjiblakan ataupun hasil dari plagiasi. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada skripsi dari Siti Fajarah membahas mengenai studi analisis pemahaman materi haid dan istihadah pada siswa kelas 8 MTS yang ada di Kabupaten Demak. Nah, di sini juga tentunya memiliki persamaan. Ini persamaannya dalam kajian teori, yaitu dia membahas berkaitan masalah haid dan istihadah. Jadi sama-sama membahas itu tadi. Dan perbedaannya dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah pemahaman siswa tentang haid dan istihadah. Sedangkan yang dilakukan peneliti sekarang yaitu fokus pada peran musyrifah dalam meningkatkan pemahaman mahasantri tentang fikih nisa. Nah, selain itu objek penelitiannya adalah siswa, yaitu siswa kelas 8 pada penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah mahasiswa. Jadi tentunya berbeda ya di sini. Dan terdapat orisinalitasnya, yaitu penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang hanya tinggal di Mahat. Nah, jadi tentunya ini benar-benar beda dan tentunya orisinil. Selanjutnya ada contoh yang ketiga. Ini skripsinya Istiqomah pada tahun 2014. Di sini dia membahas mengenai studi analisis pemahaman santriwati pada pembelajaran materi haid dan istihadah di Pondok Pesantren Putri. Nah, di sini juga agak relevan ya. Dia membahas mengenai sama-sama membahas mengenai masalah haid dan istihadah dan terdapat perbedaan. Jadi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiqomah ini dia fokus masalahnya ini tentang pemahaman santriwati dalam pembelajaran materi haid dan istihadah. Sedangkan yang dilakukan pada peneliti sekarang dia fokusnya pada peran musyrifah atau stakeholdernya dalam meningkatkan pemahaman mahasantri tentang fikih nisa. Dan di sini objek penelitiannya pun juga berbeda. Jadi penelitian terdahulu ini dia membahas mengenai hanya seputar santriwati di pondok pesantren. Sedangkan pada penelitian sekarang dia objek penelitiannya adalah mahasiswa Mahat UIN Malang. Nah, di sini ada orisinalitasnya dari penelitian sekarang. Dia lebih meneliti tentang peran musyrifah untuk meningkatkan pemahaman fikih nisa. Jadi tentunya di sini sudah terdapat perbedaan dan tidak ada plagiasi. Meskipun ini sangat-sangat relevan dan linear dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Nah, ini pada contoh terakhir ini sangat-sangat hampir mirip. Nah, jadi penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Muhammad Faikun Najah pada tahun 2017 yang membahas mengenai peran musyrif dalam menumbuhkan spiritualitas mahasiswa Fakultas Kedokteran di Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Maliki Malang. Nah, jadi kita sudah bisa melihat persamaannya ini sama banget ya, bukan sama persis, tapi dia relevan atau linear. Dari segi judulnya ada peran musyrif, sedangkan pada penelitian sekarang itu perannya peran musyrifah. Nah, jadi beda antara musyrif dan musyrifahnya aja. Kemudian di sini sama-sama berlokasi di pusat Mahat Al-Jamiah, sama-sama berpusat di Mahat UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan terdapat perbedaan, jadi fokus penelitian dari skripsi terdahulu Faikun Najah ini dia fokusnya tentang menumbuhkan spiritual. Dan pada penelitian sekarang
Ini fokusnya tentang meningkatkan pemahaman fikih nisa hanya pada mahasantri putri saja. Nah, dari di sini sudah terlihat orisinilitasnya antara skripsi dari Faikun Najah dan punyanya Mbak Masruratul Istiqomah ini. Jadi ini sangat-sangat dia itu orisinil, tidak ada unsur-unsur plagiasinya. Berdasarkan tabel yang telah kita pelajari tadi, tentunya kita tahu dong apa persamaan dan apa perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini bersifat orisinil dan tidak ada unsur jiplakan atau plagiasi. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya, yaitu yang pertama, materi mengenai arti penting penelitian terdahulu, yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Ali Maulidatin. Lalu yang kedua ada materi mengenai relevansi penelitian terdahulu, yang tadi juga sudah dibahas oleh Mbak Citra. Lalu selanjutnya materi mengenai kontribusi penelitian terdahulu, yang mana ini materi terakhir yang ketiga. Penelitian terdahulu itu akan memudahkan kita di dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep-konsep. Jadi penelitian terdahulu ini akan sangat memudahkan kita, Anda, dan kita semua, yang mana itu akan berjalan secara sistematis. Sistematis itu apa sih? Sistematis itu berjalan sesuai dengan konsep-konsep keilmuan yang ada, berurutan dengan tepat dan benar. Nah, kita contohkan dalam hitungan bilangan, misalnya itu ada angka 1, 2, dan 3. Maka yang dinamakan sistematis itu yang seperti ini. Poin 1 itu enggak berada di poin 2, poin 2 juga enggak berada di poin 3. Jadi dia benar-benar berurutan sesuai dengan keilmuan yang ada. Lalu penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan kita membuat penelitian secara keseluruhan. Jadi penelitian terdahulu ini juga sangat berguna bagi kita untuk meneliti hal permasalahan yang sama untuk kedepannya. Jadi misalnya ketika penelitian yang ingin kita teliti ini sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka hasil dari peneliti sebelumnya itu sangat bisa atau sangat bagus untuk dapat kita jadikan sebagai referensi penelitian kita yang akan datang. Lalu kontribusi penelitian terdahulu itu dapat kita ambil contoh. Kita ambil contoh, katakanlah sebuah penelitian mengenai minyak tanah misalnya. Kemudian kita di tahun yang selanjutnya itu juga ingin meneliti mengenai minyak tanah. Nah, ini hasil dari penelitian yang sudah selesai, sudah diakui mengenai minyak tanah tadi ini, itu dapat kita jadikan acuan, rujukan untuk kita meneliti selanjutnya mengenai minyak tanah ini di tahun yang selanjutnya. Jadi dari hasil penelitian itu dapat kita ambil kesimpulan atau ambil perbedaan persamaannya. Dari situ kita dapat menilai kontribusi atau peran dari penelitian pertama, penelitian yang awal ini tadi apa untuk penelitian kita yang selanjutnya, seperti itu. Saya di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kontribusi penelitian terdahulu. Kontribusi penelitian terdahulu atau sumbangsi dari penelitian terdahulu terhadap penelitian kita. Yang pertama di sini
gunanya di sini mengetahui permasalahan yang akan kita teliti seperti itu. Apa yang akan kita teliti, kita akan mengetahuinya dengan melihat penelitian sebelumnya. Selanjutnya di sini dengan kita mengetahui permasalahannya, selanjutnya kita membandingkan perbedaan dan persamaan guna terhindar dari plagiasi. Karena contoh dalam skripsi itu ada cek plagiasi berapa persen itu kan ada. Di sini dengan adanya penelitian sebelumnya, kita itu akan terhindar dari plagiasi atau penjiblakan dengan membandingkan persamaan dan perbedaannya seperti itu. Yang selanjutnya, dengan adanya penelitian terdahulu itu memberi sumbangsi, memperkuat dan mendukung dengan adanya referensi ilmiah lain untuk penelitian kita seperti itu. Jadinya dengan adanya penelitian terdahulu itu memperkuat dan mendukung referensinya kita dengan melihat beberapa catatan-catatan penting dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya di sini mempermudah melakukan langkah-langkah yang akan kita teliti. Jadinya ketika kita tidak mempunyai langkah-langkah atau konsep teori, kita bisa melihat penelitian terdahulu. Bagaimana kalau yang relevan dengan garis bawah yang relevan seperti itu. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.